Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wiro Sableng yang beranggotakan saya Vera Darmayanti dengan rekan saya Raihan Akdan Naufal Magda. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil website kami yang bertemakan website toko online yang bernama Toko Wiro. Di bagian atas layar ada navbar yang berisi home, tentang kami, produk, dan login admin. Saya akan menjelaskan bagian admin. Pertama-tama kita akan ketik pada login admin. Dengan begitu kita akan masuk ke bagian login untuk admin. Kami telah menyiapkan akun admin menggunakan database. Jika data yang diinput tidak cocok dengan data di database, maka akan keluar notif seperti ini. Jika data yang diinput cocok dengan yang berada di database, maka kita akan dialihkan ke halaman dashboard. Username kita isi dengan admin dan password. Nah, pada halaman dashboard kita bisa melihat semua data kategori dan produk. Untuk melihat data yang diinginkan, kita bisa mengklik lihat detail atau klik nama yang ada di navbar. Pertama-tama kita akan melihat data kategori. Di halaman kategori kita bisa melihat isi list kategori yang berada di database. Di dalam kategori hanya berisikan dua data, yaitu nomor dan nama. Di halaman kategori ini juga terdapat dua fitur, yaitu tambah kategori dan detail. Dalam fitur tambah kategori ini, kita dapat menambahkan kategori baru dengan cara yaitu ketikkan nama kategori baru dalam input kategori, lalu kita klik simpan dan akan muncul notif seperti ini. Data nomor urut akan dibuat secara otomatis setelah berhasil menyimpan nama kategori. Dengan begitu, kategori baru telah berhasil dibuat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fitur lihat detail dengan mengklik tombol pada kolom action. Nah, di dalam sini kita dapat mengedit ataupun menghapus kategori yang telah kita tambahkan. Pertama, saya akan mencoba untuk mengedit kategori yang sebelumnya saya tambahkan. Setelah itu kita klik edit. Di sini akan muncul notif seperti ini dan otomatis akan berubah menjadi sepatu dewasa. Nah, setelah itu saya akan mencoba untuk menghapus kategori yang telah saya tambahkan dengan mengklik delete. Setelah muncul notif, nah kategori yang saya tambahkan sebelumnya akan otomatis terhapus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari halaman kategori. Selanjutnya kita akan menjelaskan pada bagian produk yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raihan Akdan dan dari sini saya akan mengambil alih presentasinya. Jika kita masih berada di halaman kategori, kita bisa berpindah ke halaman produk dengan mengklik nama produk yang berada di navbar. Di halaman produk, kita bisa melihat list dari produk yang telah saya buat sebelumnya. Di halaman produk ini juga terdapat dua fitur, yaitu tambah produk dan lihat detail. Sesuai namanya, fitur tambah produk dapat menambahkan produk baru yang ingin dijual. Dengan menginput nama, kategori, harga, foto, detail, dan ketersediaan stok, kita dapat membuat foto baru yang dapat digabung di dalam list produk. Saat menggunakan fitur tambah produk, ada 3 data yang wajib diisi, yaitu nama, kategori, dan harga. Jika salah satu data dari nama atau kategori atau harga ada yang tidak diisi, maka akan muncul notif memberitahukan untuk wajib mengisi bidang ini. Bidang foto dan detail adalah bidang yang opsional, jadi bisa diisi atau tidak. Sedangkan ketersediaan stok telah terisi secara default. Ketika kita sudah mengisi nama, kategori, dan harga, lalu mengklik tombol simpan, akan muncul notif seperti berikut, lalu halaman akan terrefresh secara otomatis. Dengan begitu, kita bisa melihat produk yang telah kita buat tadi.
Itu saja untuk fitur tambah produk. Selanjutnya, kita akan melihat fitur lihat detail. Dengan mengklik tombol yang ada di kolom action, kita akan dipindahkan ke halaman detail produk. Di sini, kita bisa melihat info detail dari produk yang kita pilih. Di halaman ini terdapat dua fitur, yaitu edit dan delete. Fitur edit dapat mengubah isi data dari suatu produk. Contohnya, setelah kita mengubah data sesuai yang kita inginkan, kita hanya perlu mengklik tombol simpan, lalu akan muncul notif seperti berikut. Setelah itu, kita akan dialihkan ke halaman produk, di mana kita bisa diperlihatkan perubahan yang telah kita perbuat. Fitur delete dapat menghapus data dari suatu produk. Kita hanya perlu mengklik tombol hapus, lalu akan muncul notif seperti ini, lalu kita akan dialihkan ke halaman utama. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa data yang tadi kita pilih telah tidak ada atau telah dihapus. Perlu diketahui, saat kita ingin mengisi atau mengubah sebuah data, ada data-data yang memiliki ketentuannya sendiri. Contohnya, harga hanya dapat diisi oleh karakter angka. Kita tidak bisa mengisi harga dengan karakter huruf. Lalu, file yang bisa disubmit ke file foto hanyalah file JPG dan PNG. Mungkin itu saja fitur-fitur yang dapat digunakan oleh admin. Selanjutnya, kita akan melihat fitur-fitur yang dapat digunakan dan dilihat oleh customer. Pertama-tama, kita bisa kembali ke halaman home dengan mengklik kembali ke home yang ada di navbar. Berikut adalah tampilan dari halaman home dari website yang telah kami buat. Pertama-tama, kita akan melihat bagian navbar. Di sini, kami telah menyiapkan halaman home tentang kami, produk untuk customer, dan login admin. Sekarang, kita akan berpindah ke halaman produk dengan mengklik produk yang ada di navbar. Berikut adalah tampilan dari halaman produk yang telah kami buat. Di sini, kita bisa melihat semua list kategori dan semua produk yang telah disediakan oleh admin. Di bagian list kategori, kita bisa mengklik kategori yang kita inginkan untuk memperlihatkan produk mana yang termasuk ke dalam kategori tersebut. Di bagian produk juga, kita bisa melihat info tentang produknya seperti nama, detail, dan harga. Kita juga bisa melihat info lengkap tentang produknya dengan cara mengklik tombol lihat detail. Dengan mengklik tombol lihat detail, kita akan dialihkan ke halaman detail dari produk yang kita inginkan. Di halaman ini, kita bisa melihat info yang tidak muncul di halaman sebelumnya, seperti status ketersediaan. Saat kita scroll ke bawah, kita akan melihat ada produk-produk lain yang masih satu kategori dengan produk yang kita pilih sekarang. Saat kita mengklik salah satu dari produk terkait, kita akan dialihkan ke halaman lain dari detail produk yang kita pilih tadi. Mungkin itu saja fitur-fitur yang ada di halaman detail produk. Selanjutnya, kita akan kembali ke halaman home dan membahas fitur yang lain. Fitur selanjutnya yang akan kita bahas adalah fitur search. Di sini, kita bisa mencari barang dengan mengetikkan nama barang dari produk yang ingin kita cari. Misalkan, kita ingin mencari barang yang bernama baju. Cukup dengan mengetikkan baju, lalu klik cari, maka kita akan dialihkan ke halaman produk dan akan dimunculkan produk-produk yang mempunyai nama baju. Jika tidak ada nama produk yang cocok dengan yang Anda cari, maka Anda akan dialihkan ke halaman produk dengan notifikasi seperti berikut. Jika Anda tidak mengetikkan apa-apa di bagian search bar dan langsung mengklik cari, Anda akan langsung dialihkan ke halaman produk dan akan diperlihatkan semua produk yang tersedia. Di bagian bawah search bar, kita bisa melihat ada kategori terlaris. Jika kita mengklik salah satu dari kategori ini, kita akan dialihkan ke halaman produk dan akan dimunculkan produk-produk yang sesuai dari kategori yang kita klik tadi. Di bawah kategori terlaris ada bagian tentang kami, dan di bawahnya lagi ada bagian produk. Di bagian produknya ini, Anda hanya akan melihat sedikit dari produk yang telah disiapkan oleh admin.
Namun, Anda tetap bisa melihat info detail dari produk-produk tersebut dengan mengklik Lihat Detail. Dengan mengklik Lihat Detail, Anda akan dialihkan ke halaman info detail tentang produk yang sama yang telah kita lihat sebelumnya. Di bawah bagian produk halaman home ini, Anda akan melihat tombol See More. Tombol See More ini memiliki fungsi yang sama dengan tombol produk yang ada di navbar, yang mana tombol ini akan mengalihkan kita ke halaman produk dan akan memunculkan semua produk yang tersedia. Di bawah tombol See More terdapat footer dari website kami. Di bagian footer ini terdapat beberapa logo yang jika diklik akan mengalihkan kita ke situs media sosial dari website ini. Situs media sosial yang dituju akan sesuai dengan logo yang diklik. Contohnya, jika kita mengklik logo Facebook, maka kita akan dialihkan ke akun Facebook dari website ini. Footer ini akan muncul di setiap halaman yang dituju oleh customer, seperti halaman produk, info detail produk, dan tentang kami. Hal terakhir yang ingin saya bahas adalah halaman tentang kami. Di bagian navbar terdapat tombol tentang kami yang akan mengalihkan kita ke halaman tentang kami dari website ini. Berikut adalah tampilan dari halaman tentang kami. Di sini Anda bisa melihat ada deskripsi tentang website yang telah kami buat ini. Mungkin itu saja hal-hal yang bisa saya bahas di presentasi kali ini. Ini adalah versi pertama dari website yang telah kami buat. Kedepannya, saya akan menambahkan beberapa fitur baru seperti keranjang belanja dan fitur diskon. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi tentang website kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.